Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, bersihkanlah hati dan pikiran kami, supaya menjadi tempat yang layak bagi firman-Mu pada hari ini. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, pada saatnya berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, renungan pagi edisi 31 Mei 2021 berdampak baik meski dalam kekurangan. Saudara-saudara, hidup kita ini dikelilingi oleh berita-berita seputar tindakan kriminal yang kejam. Misalnya, penguasa yang mencuri uang rakyat untuk kepentingan pribadi, atau pebisnis yang hanya memikirkan keuntungan tanpa peduli kesejahteraan pekerjanya. Mungkin berita-berita seperti ini kadang membuat kita merasa dunia ini seolah tidak memiliki lagi tempat untuk kebaikan. Namun ternyata segelintir kisah kebaikan masih tetap ada. Salah satunya adalah cerita hidup seorang gelandangan di Amerika bernama Johnny Bobbitt Jr. Kisahnya pernah viral saat seorang perempuan bernama Kate McClure yang ditolong oleh Johnny. Kate menceritakan bahwa pada suatu malam mobilnya mogok di New Jersey karena kehabisan bensin. Ia tidak memegang uang tunai dan tidak tahu bagaimana supaya ia bisa sampai pada pom bensin. Kesaksian Kate bahwa jantungnya terasa berdetak kencang malam itu karena kejadian itu terjadi pada saat jam 11 malam. Kala itu, sosok bernama Johnny pun menghampirinya. Johnny mengatakan kepada Kate bahwa area ini sangat tidak aman dan ia menyuruh Kate untuk mengunci mobilnya. Johnny kemudian berinisiatif berjalan menuju pom bensin dan mengeluarkan seluruh uang yang ia miliki saat itu, sebesar $20 untuk membeli bensin. Ia pun membawa bensin itu kepada Kate dan mengisi mobilnya dengan bensin sehingga mobil Kate bisa hidup kembali. Johnny tidak meminta imbalan apapun atas bantuan yang ia berikan. Kate yang merasa sangat bersyukur tapi tidak membawa uang untuk mengganti uangnya, berjanji akan kembali menemui Johnny untuk membayar uang yang terpakai itu. Kate pun pada akhirnya kembali untuk menjumpai Johnny untuk mengganti uang tersebut. Dan tidak hanya itu, Kate merasa ingin melakukan sesuatu yang lebih besar untuk Johnny. Bersama dengan sang kekasih, perempuan berusia 27 tahun itu mulai membuat kampanye di situs penggalangan dana GoFundMe untuk mencapai target $10 atau setara dengan 142,8 juta bagi Johnny agar ia bisa memiliki modal untuk memperbaiki masa depannya. Saya berharap saya bisa melakukan hal lebih pada orang yang sudah memberi segalanya untuk menolong saya tanpa pamrih, ungkap Kate. Saudaraku, tidak disangka donasi yang terkumpul pun melebihi target, mencapai $360.000 atau setara dengan 5,1 miliar rupiah. Kepada Good Morning Amerika, Johnny mengatakan bahwa selain akan digunakan untuk memperbaiki kondisi hidupnya, ia juga akan menggunakan uang itu untuk membantu orang lain. Uang ini diberikan untuk menolong saya. Lalu, bukankah ini sebaiknya juga digunakan untuk menolong orang lain dalam kondisi yang sama, atau juga membantu orang-orang yang sedang menolong orang lain dalam berbagai situasi? Banyak orang di luar sana yang menghadapi tantangan berat. Jika saya bisa menyentuh kehidupan mereka sebagaimana kehidupan saya telah disentuh, tentu hal itu akan menakjubkan, ujar Johnny. Saudara-saudara, Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk menolong jemaat di Yerusalem yang sedang menderita dan miskin, seperti juga yang pernah dilakukan oleh jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia bukanlah jemaat yang telah mapan,
mereka sementara dalam penderitaan. Namun semangat kasih dari Allah, perasaan menderita bersama-sama dengan sesama cukup kuat dalam diri mereka, membuat mereka tetap bersuka cita dan peduli dengan orang lain. Mereka tidak terjebak dalam sikap mengasihani diri sendiri. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak mengupayakan kehidupan sendiri, tetapi memilih berbelas kasih dan menolong orang lain yang membutuhkan. Meski sebenarnya mereka juga butuh dibantu atau ditolong. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan, bukan karena mereka kaya, melainkan karena mereka berlimpah dalam kasih. Bisa dibaca di ayat 3. Saudaraku, kita sering sibuk dengan persoalan dan kesulitan pribadi, sampai lupa dan tidak peduli bahwa di luar sana masih banyak yang lebih menderita dan membutuhkan pertolongan. Kiranya kita belajar untuk tidak hanya berfokus pada kesukaran dan penderitaan pribadi, namun seperti Johnny Bobbitt, jemaat Korintus dan Makedonia, dalam keterbatasan mereka tetap ada peluang untuk berbuat kebaikan. Dan itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kekuatan Tuhanlah yang menggerakkan. Kehadiran kita, hidup kita, meski dalam keterbatasan, meski dalam kekurangan sekalipun, kita tetap punya peluang untuk berbuat sesuatu yang bermakna bagi sesama. Tuhan sungguh menginginkan kita yang percaya kepadanya supaya kita kaya dalam kemurahan. Tetaplah perjuangkan sebuah kehidupan yang harus berdampak baik meski dalam kekurangan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami terus diteguhkan oleh Tuhan, bahwa ada kekuatan dalam diri kami yang Tuhan titipkan, yang bisa menolong kami. Meskipun kami terbatas, tapi dengan pertolongan Tuhan, kami harus kaya dalam kemurahan, supaya kehidupan kami betul-betul berdampak baik bagi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan dalam keterbatasan kami, untuk bisa hadir memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan kehadiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.